Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyyakum bitaqwallah. Barakallahu ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ilaha haitsumakum tawa'u sayyi'at wa hasanatan tamhuha wa khaliqin Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan saudara, kita sudah berada di akhir-akhir Rajab. Segala kehangatan Sya'ban mulai kita rasakan dan suasana Ramadan rasanya juga semakin dekat dengan kita. Kita syukuri nikmat ini, semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dari tinggal sebulan lebih sedikit. Mulai pemanasan nanti insyaallah selepas kita bahas syirat, nanti kita sisipi dulu pembahasan kita dengan persiapan masuk bulan Ramadan. Selama bulan Sya'ban nanti kita akan bahas hal-hal terkait dengan ibadah melanjut, ya, yaitu orang-orang yang terpeleset dari sirat. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa kondisi orang beriman ketika di atas sirat itu berbeda-beda. Di antaranya ini, makanya Nabi SAW bersabda ini di dalam riwayat Bukhari, Al-mu'minu 'alaiha qatarfi. Ada yang di antara orang beriman ketika di atas surat itu qatarfi, bisa melesat seperti kedipan mata. Wa qalbarqi, ada yang seperti kilat. Ya. Wa qarih, ada yang seperti angin bertiup. Wa ka'ajawadil khail, ada yang seperti naik kendaraan balap. Kalau sekarang ya mungkin kayak Rossi kayak gitu ya, kendaraan balap gitu. Ya, kayak Valentino Rossi mungkin secepat itu. Warikab, ada yang seperti naik kendaraan biasa, bukan kendaraan balap. Kemudian beliau melanjutkan lagi, fanajin musallamun, ada yang meniti di atas sirat itu selamat dalam keadaan tidak cacat sedikit pun. Najin musallamun. Ada juga yang wanajin mahdusun, selamat tapi tercabik-cabik dulu. Maksudnya gimana nih? Selamat tapi tercabik-cabik dulu. Berarti gimana? Ya. Jadi kalau yang tadi itu najin musallamun, ya sudah betul-betul tidak tergores ibaratnya. Karena di atas sirat itu ada cakar-cakar penyambar, ada besi-besi pengait. Yang ini betul-betul sempurna kelompok yang pertama, sehingga sama sekali tidak tergores, tidak terluka. Ada yang najin, ya selamat, bisa menyeberang, tapi mahdusun. Ya. Mahdusun, ada yang makdusun finnari jahannam, ada yang terjungkar ke neraka jahannam. Hatta yamuru akhiruhum yushabu sahban, ada di antara mereka yang terakhir adalah yang meniti di atas surat itu sambil merangkak. Ya. Kalau di dalam Sahih Muslim, ini tadi di dalam Sahih Al-Bukhari, ya ini di dalam Sahih Muslim, sedikit beda. Fayamurul mu'minu katarfil ain, ada yang melesat seperti kedipan mata. Wa kalbarki, ada yang seperti kilat. Wa qarih, ada yang seperti angin. Wa katair, ada yang seperti burung yang terbang. Wa ka'ajawadil khail, ada yang seperti naik kendaraan atau kuda balap.
warikab, ada yang seperti naik kuda biasa, fanajin musallamun, ada yang selamat dan tanpa terluka, wa mahdusun mursalun wa maqdusun finari jahannam. Ini sedikit matanya sedikit berbeda antara di dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim, tapi intinya sama. Bahkan sedikit kami kabarkan, ternyata orang yang banyak amal pun bisa juga terpeleset. Ya, nanti sebab-sebabnya apa? Loh kok bisa? Mari kita coba tengok. Ini indikasi yang ada di dalam Sahih Muslim disebutkan seperti itu. Hatta idza khalasul mu'minuna minan nar. Ini satu gambaran kondisi setelah orang itu terselamatkan dari neraka, lewati sirat terselamatkan dari neraka. Maka tatkala idza khalasul mu'minuna minan nar, ada di antara orang beriman kok selamat dari api neraka. Ternyata dia itu kemudian nyari-nyari teman-temannya. Ini menariknya bahwa ternyata nanti penghuni surga itu tidak egois. Tidak kemudian begitu selamat ya sudah, dia itu kemudian menikmatinya sendiri, enggak. Maka kemudian Nabi itu bersabda nih, fa walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, ya. Ma minkum min ahadin bi asyadda munasadatan lillah fistiqsa'il haq minal mu'minina lillahi yaumal qiyamati li ikhwanihim alladina finnar. Ya, begitu selamat ini, meniti di atas sirat selamat. Bukan kemudian dia itu tenang-tenang saja. Ini orang beriman itu seperti itu. Makanya beruntunglah kalau kita itu berkawan, bersaudara, berteman dekat dengan orang-orang soleh. Kita harapannya nanti mendapatkan keberuntungan ini. Yaitu apa? Beliau itu sampai bersumpah mengatakan seperti ini. Nabi SAW bersumpah, ma minkum min ahadin, tidak seorang pun dari kalian bi asada munasadatan lillah, menuntut kepada Allah dengan tuntutan yang sangat menuntut, gitu kan. Berarti menuntut siapa nggih? Basa Jawane napa ya? Jaluk tapi dengan ya mungkin cenderung memaksa, menekan, berarti sungguh-sungguh, ya. Lillah, kepada Allah, fistiqsa'il haq, untuk memintakan hak minal mu'minina, ya, dari di antara orang-orang yang beriman, lillahi yaumal qiyamah, ya, besok pada hari kiamat, untuk siapa? Li ikhwanihim alladzina finnar, untuk saudaranya yang berada di neraka. Jadi persaudaraan orang yang beriman itu salah satu fadilahnya seperti itu. Tidak cuma kita bersaudara di dunia, saling tolong-menolong di dunia. Karena inti dari persaudaraan seperti itu. Islam kuat kenapa? Karena ada ukhuwah, persaudaraan antara mukmin dengan mukmin. Ya. Orang beriman itu saling bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu ikhwah, sedulur. Yang jenenge dulur niku pripun? Seneng ya melu ngrasake seneng, susah ya melu ngrasake susah. Kalau ada saudara yang mungkin sakit, kita juga berusaha kepengen menolongnya. Kalau ada yang mungkin saudara yang dalam kondisi bahaya, kita menolongnya, gitu kan. La tadlimuhu wa la yuslimuh, tidak berbuat zalim kepada saudara, bahkan tidak menyerahkan saudara itu kepada musuh. Ini bersaudara. Di dunia seperti itu, ternyata besok pada hari kiamat juga seperti itu. Makanya beruntung, kita itu punya kawan yang soleh. Kita punya teman-teman orang yang beriman, jaga dia. Andai hari ini di dunia tidak menguntungkan dari sisi duniawi, tetap pegang erat-erat, jangan sampai lepas. Kenapa? Kita berharap bahwa itu bisa nolong kita besok pada hari kiamat. Ini ada orang yang nuntut betul kepada Allah, menuntut hak saudaranya, bukan untuk dirinya. Ketika dia itu terlepas dari neraka, dia itu kemudian menuntut kepada Allah untuk saudaranya yang tertinggal di neraka. Dia kemudian mengatakan, yaquluna Rabbana kanu yasumuna ma'ana. Ya Tuhan kami, tolong keluarkan si fulan itu. Dulu saya sholat, dia juga sholat bersama kami. Ya, maaf, kami itu puasa, dia juga puasa bersama kami. Wa yusalluna, mereka juga ketika kami itu sholat, mereka juga sholat. Wa yahujuna, mereka juga haji bersama kami. Coba kita tengok, kita sholat, mereka juga, kita puasa, mereka juga puasa.
mereka sholat, kita sholat, mereka juga sholat. Kita haji, mereka juga haji. Sehingga si orang beriman ini menuntut betul supaya dia itu dikeluarkan dari neraka. Jadi nggak salah kalau kemudian ada orang kok berpesan kepada temannya, kepada saudaranya, sesama orang yang beriman, selama ini satu majelis, selama ini satu halaqah, selama ini suka ngaji bareng, selama ini suka sholat subuh bareng, kok kemudian pesan Pak D, tolong sok benek jenengan kok mlebet surga, kok jenengan ngiling-ngiling kula kok mboten enten, tolong kula dipadosi. Bisa? Bisa? Bisa. Seperti itu, orang yang beriman seperti itu. Dia menuntut sehingga kemudian meminta kepada Allah supaya kemudian dikeluarkan saudaranya itu dari api neraka. Dan ini dimungkinkan. Cuma ada satu pelajaran lain yang kita petik dari hadis ini. Ini ada orang yang puasa, ini ada orang yang sholat, ini ada orang yang haji, ternyata masuk neraka gitu loh. Ini salah satu hikmah yang kita petik di dalam hadis ini, ya seperti itu. Ada orang yang dia senang puasa, ada orang yang dia itu juga banyak sholatnya, ada orang yang menunaikan ibadah haji, tapi ternyata posisinya berada di neraka. Sehingga tadi saudaranya itu kemudian menyebut kepada Allah, menuntut kepada Allah, ya Rob, tolong keluarkan si fulan, ya Rob. Kami sholat, dia juga sholat kok, ya Rob. Kami puasa, dia juga puasa kok, ya Rob. Kami menunaikan haji, dia juga menunaikan ibadah haji juga. Jadi, ternyata orang yang banyak amal pun bisa melakukan amal besar pun ternyata bukan tidak mungkin terpeleset dari sirat dan kemudian masuk ke neraka. Yang kemarin sudah kami sampaikan bahwa ternyata titik kuncinya adalah ini. Waspadalah dengan syahwat. Sedikit hadis yang berbeda yang kemarin mungkin sudah kami tunjukkan. Intinya adalah waspadalah dengan syahwat. Kenapa? Hufatil jannatu bil makarih wa hufatin naru bis syahwat. Karena ternyata surga itu memang dilingkupi ya, hal-hal yang tidak menyenangkan. Sementara sebaliknya ya, hufatin naru bis syahwat. Neraka justru malah diliputi dengan sesuatu yang disukai oleh syahwat. Isinya adalah kesenangan-kesenangan. Sementara surga itu justru ditutupi perkara yang ternyata dibenci oleh syahwat. Jalan-jalan yang menuju ke surga itu jalan-jalan yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Perkara-perkara yang akan mengantarkan kita ke surga itu perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Makanya kadang kalau kita melakukan penilaian ya semacam itu. Ketika ini kok ada satu perkara kok kayaknya lebih banyak bersenang-senangnya dan seterusnya, ya kita harus hati-hati. Jangan-jangan ini bukan jalan yang mengantarkan ke surga. Bentuk kehati-hatiannya sampai seperti itu. Ya. Bukan hanya pertimbangannya ini halal atau haram, ini perintah atau larangan, bukan. Tetapi ketika kok ini kayaknya kok sesuatu yang melalaikan karena sangat menyenangkan, menggembirakan, ya waspada. Waspada. Jangan-jangan ini jalan yang justru mengantarkan kepada neraka. Karena syahwat itu kecenderungannya sebenarnya tidak suka. Nah, kemarin mungkin sudah kita sampaikan juga di antara bentuk syahwat yang dikhawatirkan oleh Nabi ya ini. Inna mimma asya'alaikum syahwatil hayyi fi butunikum wa furujikum wa mutilatil hawa. Yang paling aku takutkan dari kalian adalah kalau kalian mengikuti syahwat keji. Syahwat keji yang bersumber dari perut dan kemaluan kalian. Perut berarti nanti syahwat kaitannya dengan makanan, yaitu rakus, ya, sifat tamak. Ya. Kemudian syahwat keji yang ada di dalam kemaluan yaitu adalah zina. Ya. Dan mudilatil hawa itu apa? Mengikuti hawa nafsu. Sehingga kemudian kita tidak siap mengikuti kebenaran. Ya. Kadang ada jurus orang yang mengikuti hawa nafsu itu pokoknya. Sekalipun sudah ditunjukkan dalil gitu kan, tapi yang dipegang apa? Pokoknya. Gitu. Antos pokoknya ya pokok men ya nyong kayak piye gitu kan, ngono rek arep ngomong apa, dalil-dalil apa dan seterusnya. Nah, ini berarti mengikuti apa? Hawa nafsu, mudilatil hawa. Ini kan 3 perkara yang bisa membuat kita jadi tersesat ya. Rakus, tamak,
Dua adalah syahwat farji, yaitu adalah zina, syahwat kemaluan, ya. Kemudian adalah mudilatil hawa, ya, hawa nafsu yang menyesatkan. Sementara yang namanya jiwa condongnya justru malah kepada kejahatan, yang buruk-buruk jiwa ini. Makanya ya kalau ada orang beramal besar bisa terpleset dari sirat ya wajar. Kenapa? Hawa nafsu jadi condongnya kepada kejahatan. Inna nafsala amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin arsyadakumullah, dari sini kita akan melanjutkan ya perkara yang bisa ya menyebabkan seorang terpeleset dari sirat. Kita akan bahas yang intinya begini, bahwa yang kita masukkan di dalam poin-poin ini adalah poin-poin yang diancam dengan neraka. Ketika suatu perkara diancam dengan neraka, berarti perbuatan itu bisa menjadi sebab seseorang terpeleset dari sirat. Saya ulang sedikit aja yang sudah kita bahas, karena kemarin sempat kita sisipi. Satu ini, riya dalam beramal. Ini dalilnya, sudah tidak perlu saya jelaskan lagi. Riya itu adalah senang kalau amal-amalnya dilihat, viral lah. Kalau hari ini mungkin senang viral. Ya, kita lewati ini, sudah kita bahas. Ya. Dua, lalai dalam sholat. Ya, ini. Karena memang disebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wail itu adalah satu lembah yang ada di neraka. Oh, berarti kalau diancam wail, berarti orang ini prediksikan akan terpeleset ketika di atas sirat. Termasuk di dalam ayat yang lain ya, yang kaitannya dengan sholat ini. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat wa taba'us syahwat. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat, yang memperturutkan hawa nafsu. Maka kelak mereka akan menemui hoyan. Nah, hoyan itu salah satunya adalah sumur yang ada di dasar jahanam, yang mana di situ berisi darah dan nanahnya penghuni neraka, akan menjadi tempat yang orang yang nyepeleke sholat dan memperturutkan syahwat. Nah, hari ini kita lanjutkan, kita lewati ini saja. Ini sudah kita bahas. Nah, sekarang yang ketiga ini, Pak. Enggan membayar zakat. Kita memang urutkan dari melalaikan perintah wajib dulu. Ini menyebabkan orang terpeleset dari sirat. Enggan membayar zakat. Loh, indikasinya mana bahwa orang yang enggan membayar zakat itu nanti bisa terpeleset dari atas sirat, gitu kan? Nah, ini mari kita bahas. Ya, ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum. Bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bahilu bihi yaumal qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ard. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Ta'ala berfirman, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Janganlah orang-orang yang bakhil itu mengira. Orang yang bakhil. Nanti beda ya. Orang yang tidak membayar zakat karena mengingkari akan wajibnya, orang itu dihukumi kafir. Tapi orang yang enggan membayar zakat karena bakhil, masih mengakui akan wajibnya, tapi bakhil, eman-eman, maka hukumnya adalah fasik, pelaku dosa besar, tapi masih beriman, cuma iman tingkatannya fasik. Kalau tadi yang mengingkari akan wajibnya, hukumnya apa? Kafir. Allah ora wajib-wajiban. Wong duit golek dhewek rekasa dhewek, masa wis barang wis terkumpul, masa kudu 2,5% dikeluarkan nggo zakat. Siapa sing wajibna kaya kuwe? Gitu, misalnya. Yang seperti ini kafir. Tapi kalau sekedar bakhil jane ngerti iya wajib ning loyo eman-eman gitu kan. Beda ya hukumnya ya, beda ya. Lah, di sini disebutkan, ini kita berbicara tentang orang beriman yang terpeleset dari sirat, berarti dia masih mengakui akan wajibnya zakat.
Wala yahsabana alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli. Janganlah mengira orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya, huwa khairul lahum. Jangan mengira bahwa bakhil itu adalah baik baginya. Kebanyakan orang bakhil itu mengira bahwa yang dia lakukan itu adalah kebaikan. Kebaikan itu maksudnya gimana? Inilah bentuk pengelolaan keuangan. Saya bukan bakhil, saya akan memikirkan masa depan, gitu kan. Bagus nggak? Kalau pertimbangannya kayak gitu bagus nggak? Bagus kan? Gitu. Saya nggak bakhil, cuma saya hitung-hitungan nih, boleh rekosok ya, kemudian saya utamakan dahulu untuk diri dan keluarga dan seterusnya. Wong iki kan tak kumpul ke, sapa ngerti besok kok ternyata sakit, berarti saya punya tabungan, bahwa anak saya itu nanti mau daftar sekolah, sehingga kemudian dia bakhil dari apa yang sudah Allah karuniakan kepadanya, dia itu kemudian kumpulkan. Enggan untuk mengeluarkannya dengan zakat itu tadi. Dan ini diancam. Jangan mengira bahwa itu baik bagi dirinya. Bakhil itu buruk gitu loh Pak. Sementara orang yang bakhil kadang berpikirnya bahwa bakhil itu adalah baik. Gimana gue ngemben. Tapi uniknya, kadang itu Allah itu tidak membebani kita itu kecuali sekadar yang kita sanggupi. Ketika jenengan kok duit tabungan jaga kena sakit, jenengan jadi sakit Pak. Ini nek jenengan babar plus orang duit ya Allah, kula mbok diparingi sehat, nek kula ngantos mlebet teng rumah sakit kok ngantos pinten dinten ketinggalan kula mboten bakalan saged bayar. Malah jadi enggak pernah sakit. Salahin jenengan nyediake gitu kan, wis nyediani dana gitu kan, jadinya ya jadi sakit gitu. Kalau enggak ya sudah, enggak. Allah itu tidak membebani kita kecuali sekadar kemampuan kita. Gitu. Justru ketika kita berinfak, kita itu bersedekah, justru malah menjadi pencegah bahaya itu tadi, pencegah bencana, pencegah keburukan, pencegah sakit. Makanya kan disebutkan inna shadaqata la tasuddu sab'una baban minas su'. Sesungguhnya sedekah itu bisa mencegah 70 pintu keburukan. Kebalikannya bakhil kan berarti orang yang dermawan, senang infak, senang sedekah. Justru bisa mencegah 70 pintu keburukan. Maka jangan dikira bahwa bakhil itu baik. Nah kemudian bal huwa syarrul lahum. Allah Ta'ala menetapkan bahkan yang namanya bakhil itu adalah buruk bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Nah, salah satu keburukannya besok pada hari kiamat yang menunjukkan bahwa orang yang bakhil itu bisa terancam, terpeleset dari sirat dan kemudian masuk neraka. Kenapa? Sayyutawwakuna ma bahilu bihi yaumal qiyamah. Apa yang dibakhilkan itu kelak akan dikalungkan di lehernya besok pada hari kiamat. Karena bakhil sehingga kita mungkin memiliki gedung bertingkat. Sawahnya itu sampai berhektar-hektar, berarti nanti gedung dan sawahnya dikalungkan di lehernya besok pada hari kiamat. Enak ya, kalungnya gede gitu kan, bangga, keren gitu. Yo nek umah dikalungke gitu kan. Ini namanya ya siksaan. Cuma memang di dalam tafsirnya kemudian di sana disebutkan yang dimaksud dengan dikalungkan itu apa? Besok harta kita itu diwujudkan seperti ular besar yang melingkar di leher kita. Ular yang disebut dengan Sujaul Aqra. Nanti menyebutkan Sujaul Aqra itu ular yang sangat berbisa gitu kan. Dan ketika dia itu membelitnya, memagutnya, dia itu sambil mengatakan, ana kan suka, ana maluka, sayalah harta simpananmu, sayalah harta perbendaraanmu. So aku ki bondomu, aku ki simpenanmu. Ular itu akan berbicara seperti itu besok pada hari. Subhanallah. Nah, kalau begitu, ingat, ada yang kaitannya infak hukumnya wajib, yaitu apa? Infak tapi hukumnya wajib, yaitu apa? Zakat. Zakat itu ada pada apa? Sambil kita ingat, soalnya nanti ini penting, jangan-jangan kita tidak tahu bahwa itu termasuk harta kena zakat. Tidak semua harta kena zakat. Satu contoh zakat, uang simpenan. Kalau uang simpenan kita, baik yang ada di rekening maupun yang ada di kas, itu kok mencapai 20 dinar. Kalau 20 dinar dengan kurs hari ini 1 gramnya itu 9 juta,
maaf 900.000 ya, 1 gram emas ya berarti sekitar 80 juta. Itu jenengan punya endapan uang 80 juta, berarti harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Baik yang di tabungan, baik yang di kas. Gitu. Atau yang diwujudkan dalam bentuk perhiasan. Karena perhiasan hari ini bukan hanya sekedar untuk hiasan. Kalau zaman dulu itu hiasan ya untuk hiasan, emas ya untuk tukar-menukar. Kalau sekarang emas pun itu adalah invest. Saat butuh untuk dijual. Maka itu nanti statusnya sama dengan duit yang ada di rekening bank kita. Berarti digabungkan di situ. Oh emasin duwe siji Mas Yatno karo Mas Bejo gitu kan. Ditambah nanti mas-mas yang lain seperti itu. Dan nanti diukur. Oh nilainya ternyata lebih dari 80. 80 kalau hari ini ya. Itu kalau pakai standar emas. Kalau pakai standar perak lebih murah lagi. Kita punya uang 8 juta saja sudah bisa kena zakat. Gitu kan. 2,5%. Selain itu berarti apa? Selain tabungan, kas, atau mungkin perhiasan itu. Nah ini yang mungkin jarang disadari. Jenengan punya tanah yang tidak digarap, beli hanya sebagai tabungan saja. Ada kapling, jenengan tuku nggopo, invest lah. Daripada wujudnya cash, tak tukok kayak kapling. Tidak ditanemin, tidak dibangun, sehingga kemudian bisa disewakan, sehingga ditanemin, sehingga kemudian produktif, maka status tanah tadi seperti tabungan. Jadi kena zakat. Ya, zakatnya berapa? Kalau nilai tanah itu lebih dari 80 juta, ya berarti itu masuk kena zakat 2,5%. Begitu mengendap selama 1 tahun. Tadi emas perak uang ya juga mengendap selama 1 tahun. Barang dagangan kena zakat. Barang dagangan itu kena zakat. Entah itu kelontong, entah jenengan jualan sepeda motor, entah jenengan punya dealer mobil dan seterusnya, maka jadi barang kena zakat. Kalau kita punya mobil dipakai sendiri, bolehlah serumah itu mungkin 2 silahkan. Bapak pegang sendiri, ibu punya sendiri. Ya. Tidak kena zakat kalau dipakai untuk kepentingan pribadi. Nek jenengan maklar, beda meneh. Maklar berarti status mobil itu adalah barang dagangan. Sekalipun mungkin punyanya cuma 2 saja, jualannya cuma 2. 1 Fortuner, 1 Innova. Fortuner mungkin harganya sudah mencapai 300-an, Innovanya mungkin 200-an, setengah miliar. Cuma sebelum dipakai, sebelum terjual ya sudahlah sambil dipakai untuk kepentingan sendiri. Tapi status mobil ini adalah barang dagangan. 1 tahun jadi kena zakat. Perputaran modal untuk maklaran itu tadi berapa, jadi kena zakat kepotong 2,5%. Itu barang dagangan. Kalau dipakai sendiri, bukan barang dagangan, bagaimana? Tidak kena zakat. Sekalipun tadi Fortuner harganya 300, Innova harganya 200, setengah miliar, nggak kena zakat. Kalau dipakai sendiri. Bisa dipahami? Jenengan punya sapi 10, nggak kena zakat. Tapi kalau sapi itu adalah barang dagangan, sapi tadi kok diternak, nggak kena zakat. Sapinya kok barang dagangan, status jenengan belantik. Punya 5 ekor sapi saja, metal. 20 jutaan, 5, berarti 100 juta. Setiap asar apa nek tambahkan? Jumat, Selasa ya. Selasa kemudian dijual, nanti balik lagi bawa, Selasa depannya lagi, kemudian jual lagi terus. Sehingga perputaran modalnya ya 100 juta itu. Maka 1 tahun perputaran modal yang 100 juta itu kena zakat 2,5%. Kelontongnya jenengan, toko kelontong jenengan, catet. Kalau bisa stok opnam. Berarti dihitung 1 persatu itemnya. Oh ini Pepsodent ada berapa, gula ada berapa, minyak ada berapa, sabun ada berapa, terus semuanya. Kalau ternyata sampai nisabnya ya 20 dinar itu tadi, barang dagangan jadi kena zakat. Jenengan bakul baju juga seperti itu. Bajunya itu nilainya berapa? Kok ternyata mencapai 200 juta, berarti 1 tahun nanti jadi kena zakat atas barang dagangan yang kita miliki. Contohnya seperti itu. Nanti ada zakat barang temuan, nanti ada zakat kaitannya dengan pertanian. Jenengan punya tanah, sawah, kemudian digarap, ternyata panennya melebihi 6 kuintal beras. Beras ya, bukan gabah.
jumlah panennya itu adalah sekitar 6 kuintal beras lah, 520 kg bisa. Maka dikeluarkan. Kalau tanahnya kok ternyata tak ada hujan, berarti zakatnya 10%. Kalau tanahnya kok ternyata pakai irigasi yang harus pakai duit, misalnya kudu nyedot dan seterusnya, maka zakatnya 5%. Seperti itu. Padahal boleh duit gimana? Rekosone pol gitu kan. Jadi situ lah ya eman-eman ya bayar zakat ya. Padahal sebenarnya kalau dihitung-hitung 1/40 itu sebenarnya tidak besar ya. Justru malah membuat harta kita itu menjadi semakin berkah. Karena kata zakat itu artinya sebenarnya salah satu artinya berkembang. Semakin harta dizakati, harta kita akan menjadi semakin berkembang. Maka enggan menunaikan zakat ini bisa menyebabkan kita terpeleset dari sirat. Ini yang ketiga. Suatu saat boleh dibahas khusus terkait dengan zakat. Dan cara menghitungnya juga boleh. Yang keempat, hati-hati. Terpeleset lidah bisa menyebabkan terpeleset dari sirat. Padahal sing kepleset apa nih? Ilate. Gitu. Punate kepleset ilate. Ya kecokot, dahar kikil nih kan jadi kecokot. Nah kaum muslimin, kita bahas nih. Nabi SAW bersabda nih, Innal abda la yatakallamu bil kalimat min ridwanillah la yulqilaha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat ya darajatin. Sesungguhnya seorang hamba itu ada yang mengucapkan sakecap ucapan, satu kalimat. Tetapi ucapan ini termasuk di antara ucapan yang diridhoi oleh Allah, min ridwanillah, ucapan yang diridhoi oleh Allah, la yulqilaha balan, dia tidak menyadari dampaknya, balasannya, dia tidak perhitungkan, wis pokoknya ngomong, tapi ternyata omongan itu, ucapan itu termasuk ucapan yang diridhoi oleh Allah. Dia tidak memperhitungkannya sebenarnya. Ternyata yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Dengannya Allah mengangkat derajatnya 1 derajat. Tapi sebaliknya, wa innal abda, dan sungguh ada seorang hamba la yatakallamu bil kalimat, ada yang mengucapkan sakecap ucapan min sakhatillah, termasuk di antara ucapan yang tidak disukai oleh Allah, dibenci oleh Allah, dimarahi oleh Allah, la yulqilaha balan, dia tidak memperhitungkan dampaknya, yahwi biha fi jahannam, ternyata membuat dia terlempar ke dalam neraka jahanam. Oh, berarti kudu hati-hati. Ada orang yang tidak memperhitungkan bahwa ucapannya itu berdampak buruk di akhirat, ternyata justru ucapannya itu menyebabkan dia itu terlontar ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena termasuk ucapan yang tidak disukai oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Kita sudah membahas dosa lisan. Dapat berapa? Dosa lisan ada berapa pada waktu itu? Kayaknya sampai 9 dosa lisan. Ya. Apa aja ya, masih ingat? Coba. Kita udah bahas satu persatu. Gitu. Satu apa? Bohong, dusta, bohong. Ini dosa lisan ini. Kita mungkin nyepelek guys, suatu saat pokoknya ngelomboni gitu kan, ditanya perkara yang sebenarnya kita jawab jujur aja enteng, tapi ternyata kita mau, kadang lesan kebiasaan ngelomboni ya ditakoi apa wae yang ngelomboni gitu loh. Ternyata kita tidak sadari dari tipu daya yang kita ucapkan, kebohongan yang kita ucapkan ternyata menyebabkan kita terpeleset dari sirat. Atau dosa lisan yang kedua, ghibah. Walah iki sing gampang kepleset sing iki. Sering kali jan ora duwe niatan babar blas arep glendhengi wae yo dilalah yo terus dadine ujung-ujunge grendengi. Wis pokoke iki sing paling kronis sing jenis ini. Nek ngapusi masih rodok terkendali gitu kan. Tapi nek urusan grendengi gimana? Sulit sekali. Untuk tidak kepleset itu sulit. Wong kadang jan ngomongnya wis niate wis pokoke apik-apik lah, wis pokoke arep ngejak ngaji, arep ngahan ke kondisine sehat apa ora, wis dolan lah ning Mbak Yuku.
Kebetulan nang ngene Mbak Yune. Begitu sampai di sana ya sudah, anaknya kebetulan dulure ono itu gitu kan. Lagi nang ngene dulur sing paling tua gitu kan bareng. Niatnya apa? Ngajak ngaji, kepengen ngahanaken sehat ora. Kae lho, adimu kae lho. Loh kan langsung tiba-tiba ngomong apa? Kae lho, adimu kae lho. Kae lho kayak gini. Loh, jadinya terpeleset juga kita kemudian menggunjing. Kita tidak menyadarinya, ternyata dari kalimat itu tadi, karena min syahatillah la yulqilaha balan, kita tidak menyadari dampak buruknya yahwi biha fi jahannam. Ternyata kita menggunjing itu tadi membuat kita terlontar ke dalam neraka jahanam. Atau juga masih ingat dosa an-namam, apa? Suka mengungkit-ungkit pemberian. Ada alaan, apa alaan? Suka ndongake elek, suka melaknat nyupatani orang lain. An-namam, alaan, kemudian ada lagi tukang hasud, itu kan suka memecah belah antara satu dengan yang lain. Kita tidak menyadari bahwa ucapan itu adalah ucapan yang menyebabkan kita terlontar menuju ke neraka. Makanya hati-hati, lesan gitu kan. Banyak orang yang terpeleset dari sirat itu gara-gara lesan. Sehingga pernah ini Abu Darda itu, Mu'ad. Ini. Itu bertanya, ya Rasulullah, wa inna la nu'akhadu bima nakalamu bih. Apakah kita itu akan dihukumi gara-gara apa yang keluar dari mulut kita gitu loh. Karena menurut Mu'ad abab gitu kan. Omongan kan abab ya. Masa iya sih kita itu akan disiksa, kita akan divonis, dihisab terkait dengan apa yang keluar dari lisan kita. Maka dijawab oleh Nabi ini. Sakilat ka umuka ya Mu'ad. Celoko teman biyungmu wahai Mu'ad, nek kowe iki ora ngerti nek lesan itu bisa membahayakan gitu. Bahasa Nabi seperti itu ya. Wa hal yakubun nasu ala manahirihim ila khasaidu alsinatihim ya. Apa kamu tidak tahu berapa banyak orang yang ditelungkupkan di atas manahirihim? Manahirihim itu belalai. Ini kan nggo kalimat maksudnya niku napa nggih bahasa Jawa nggih? Supaya menjelekkan gitu kan. Hidung disebut dengan kata apa? Belalainya. Orang itu disungkurkan di atas belalainya, di atas hidungnya gitu maksudnya. Tidak lain dan tidak bukan itu gara-gara apa? Lisan. Gitu. Jadi kebanyakan orang ditelungkupkan wajahnya di neraka itu adalah gara-gara lisan, wahai Muhammad. Masa nggak tahu hal yang seperti itu? Ini yang membuat kita harus semakin hati-hati. Sekalipun sudah kita bahas dosa lisan itu berkali-kali. Dan faktanya ya angel mengendalikan lidah ini susahnya luar biasa. Saya boleh tanya nih, yang hari ini sama sekali urung gerendengi, cung. Coba dieling-eling sejak bangun tidur gitu kan, sejak bangun tidur sampai jam ini ada yang sama sekali urung gerendengi. Angel ya. Angel itu. Wong kita ngobrol apa wae mesti ketemune ngelek-elek wong liya kok gitu kan. Ketemunya gitu. Kita ngobrol apa saja jadinya teringat, oh kae iso kok pancen wonge iki modele kayak hutang mutungan maning gitu kan. Loh, ngalake wong liya mutungan gitu kan. Oh kae bakul sing kae iya, bakul sayur sing kae jan pancen kebangetane pol. Medidil banget tuku lombok ora tau diimbui. Loh, bakul sayur wae kena kok. Iya, kita itu gampang terpeleset kalau soal lisan. Padahal ini bisa menyebabkan kita terpeleset dari sirat. Hanya gara-gara sekecap ucapan yang tidak kita sadari bahwa itu membahayakan kita. Wis pokoknya aja. Sering kami sampaikan, kayaknya panjang kudune dilakban wae gitu kan. Arep tindak pundi Bu? Tindak pasar, ojo lali dilakban sih gitu kan. Mulutnya biar tidak banyak berdosa gitu kan. Biar tidak banyak berbuat dosa. Kon poso meneng wae. Nek kon poso mboten dahar mboten ngunjuk gimana? Kecil. Ini kok poso orang gerendengi. Wah, angel pol. Angel. Nah, kemarin ya di antara dosa lisan ini ada hibah, ada namimah, ada tukang fitnah ya. Yang niyahah ya, termasuk sabu dahar. Sabu dahar itu mencela waktu gitu kan. Mencela waktu ya tadi iki wulan elek gitu kan. Oh iki dino elek dan seterusnya. Ya, atau mungkin saburi
Kita itu mencela angin, ketika angin bertiup kencang kita kemudian mencelanya atau mencela hujan dan seterusnya. Ini hati-hati. Bahkan hati-hati dengan ucapan seandainya. Ya, gini. Ini bahaya, bisa menjadi satu ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah. Ucapan apa? Seandainya. Seandainya gimana sih? Seandainya sing kepripun yang nanti jadi dosa. Begini contohnya. Jangan. Bahasa Jawane siapa nek seandainya? Enggak. Jangan enggane supire udu kae. Kayane anakku wis mati. Enggak boleh. Gitu ya. Mungkin kita tahu bahwa ada orang yang hampir saja menabrak anak kita, tapi karena kelihean si supir itu sehingga kemudian bisa banting setir sehingga kemudian anak kita selamat. Enggak boleh kita mengatakan enggane supire udu kae wong anake nyong wis mati. Enggak boleh. Karena kita berarti sudah menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah. Enggane nyong wingi manut karo kae like aku lah jan kayane nyong ora celaka kaya gini. Enggak boleh, ucapan seperti itu enggak boleh. Jadi kalau sudah terjadi, kita sudah dapat bencana, ya sudah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian minta aja kepada Allah balasan. Allahumma jurni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibahku ini dan berilah ganti yang lebih baik. Enggak usah kemudian kita pakai kata seandainya. Karena itu nanti akan membuka pintu setan itu masuk ke dalam diri kita, membuat kita tidak sabar, membuat kita itu kemudian suudzon kepada Allah. Enggane gemen anaknya aku tok gawa maring Manuel kayane orang mati. Enggak boleh. Itu kan? Sesuatu yang sudah terjadi, anaknya meninggal mungkin kenapa? Karena ternyata dimasukkan ke satu rumah sakit, ternyata kok diabaikan gitu kan, sehingga kemudian kita berandai-andai dongeng di lebok nang rumah sakit kae lah, kayaknya ketulungan. Ucapan seperti itu tidak boleh. Kenapa? Sekali lagi tadi, membuka pintu setan, membuat kita tidak sabar, membuat kita tidak ridho dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Tidak sadar kan kadang kalimat itu kemudian keluar. Ini lisan ya. Tadi berarti poin keberapa ini? Poin keempat. Ya. Nah sekarang yang kelima. Nah hati-hati. Termasuk yang terancam terpeleset dari sirat ini. Wanita yang tabaruj. Apa sih tabaruj? Tabaruj sih apa? Berdandan berlebihan menampakkan kecantikannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu namanya tabarruj. Apa dosa? Nah sekarang mari kita tengok nih. Kita sampaikan dari satu sisi aja, salah satu sisi tabarruj ini. Beliau bersabda seperti ini. Sinfani min ahlin nar lam arohuma. Ada dua kelompok penghuni neraka yang mana aku belum melihatnya. Di zaman Nabi beliau belum melihat. Berarti kemunculannya mungkin di akhir zaman. Ya, siapa tahu ternyata di zaman kita sudah muncul. Kita bahas salah satunya. Yang satu tidak kita bahas. Yang kaitannya dengan ini salah satunya. Salah satunya ini. Yang disebut-sebut sebagai calon penghuni neraka. Oleh Nabi SAW. Siapa? Nisaun kasiyatun ariyatun, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Unik toh? Berpakaian tapi telanjang. Gitu. Kemudian disebutkan mumilatun mailatun. Dia suka merayu dan gampang dirayu. Ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah. Kepalanya itu seperti punuk onta yang bergoyang. La yadkhulnal jannah. Orang itu tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha. Bahkan mencium baunya surga saja tidak. Fa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal harumnya surga itu bisa tercium dari jarak sekian-sekian. Yang ini mencium bau surga saja tidak. Apalagi memasukinya. Yaitu yang masuk kategori apa? Wanita, tapi kalau berpakaian seperti telanjang. Berarti anu kepripun iki?
Anu kepripun ini? Ada 4 ya, ada 4 kriteria. 1, kurang bahan. Saya tanya dulu nih, aurat wanita itu dari mana sampai mana? Aurat wanita itu dari mana sampai mana? Mana? Seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Berarti kalau ada pakaian yang hanya menutupi sebagian saja kurang bahan, dadine ya wis kepeksane digawe rok ning rok mini. Anu kepeksa asline jane yo karepe yo jane yo klambine tekan ngisor ning bahane entene gur sak monten kok. Kaos anake sing 5 tahun ya dienggo ibuke. Gitu kan. Jadinya kan metet-metet rok mini dan seterusnya, kurang bahan. Ini kasiyatun ariyatun, berpakaian tapi telanjang. 2, kurang jahitan. Kurang jahitan sih gimana? Yo jane yo selajur wis kok dhuwur kok ngisor wis ketutupan, tapi ya kuwi bagian samping ora dijahit. Jika ketika melangkah itu ya ternyata pahanya nampak juga. Ada yang model baju kayak gitu ya? Katanya tren busana model Eropa, Prancis itu kayak gitu. Kalau depan tertutup, belakang terbuka. Bukan belakang tertutup, depan terbuka. Itu modelnya kayak gitu, supaya kemudian memiliki nilai estetik kayak gitu, keindahan katanya. Jadi kadang sebagian tidak ditutup atau sebagian tidak dijahit dan seterusnya. Nek ngarep tertutup mburi bolong namanya pakaian sundel bolong kayak gitu. Atau yang ketiga, tertutup rapat tapi terlalu tipis. Jadi di dalam Islam seperti itu. Jadi yo sing kandel lah, sehingga kemudian nanti warna yang ada di dalam itu tidak nampak. Kalau terlalu tipis masuk kategori kasiyatun ariyatun. Atau tebal tapi lekuk tubuh itu tetap nampak. Kenapa? Straight. Atau straight ya. Ya berarti betul-betul nempel di badan gitu kan. Ini bisa masuk kategori kasiyatun ariyatun, berpakaian tapi telanjang. Lah ditambah lagi dia itu mungkin senang bergoyang, ngajak orang untuk bergoyang dan seterusnya, sehingga kepalanya seperti pono onta yang bergoyang itu tadi. Oh, ini berarti dia mungkin munculnya biduan-biduan dan seterusnya. Nah, yang menarik karena ancamannya la yadkhulnal jannah. Sudah disebut sebagai sinfani ahli nar ya, calon penghuni neraka, 2 kategori calon penghuni neraka yang ternyata juga la yadkhulnal jannah, tidak masuk surga. Bahkan mencium baunya surga saja tidak. Ini yang kelima. Ya monggo kita mulai membiasakan diri dengan pakaian yang sempurna menutup aurat kita. Lho apa guru-guru kelambi mlebu neraka? Ya memang sebutannya seperti itu kok. Itu kan. Kok remeh temen sih Islam medeni temen guru-guru kelambi mlebu neraka kaya kowe ora usah salat sisan gitu. Masuk guru kelambi tok mlebu neraka. Ya memang aturan Islam itu tidak cuma mengatur urusan ibadah. Ibadah dalam artian mahdoh ya salat atau enggak salat, puasa atau enggak puasa. Tapi Islam juga mengatur tata cara pergaulan, bagaimana kita berpakaian, ada adabnya, ada aturannya. Ada makanan yang halal, ada minuman yang halal. Ada pakaian yang halal, ada pakaian yang haram juga. Sama seperti itu. Yang keenam, satu lagi lah. Termasuk yang terancam terpeleset dari sirat, qati'ur rahim, orang yang suka memutus kekerabatan, memutus tali silaturahim. Disebutkan ini, la yadkhulul jannah. Ya. Tidak akan masuk surga qati'un. Qati'un. Tukang memutus. Ya. Wa qala Ibnu Abi Umar, yang kemudian ya, Ibnu Abu Umar itu berkata, Sufyan Ats-Tsauri berkata bahwa yang dimaksud dengan qati'un di sini adalah yakni qati' ar-rahim, memutus sali silaturahim. Ternyata terancam tidak masuk surga. Kalau terancam tidak masuk surga, ya ini nanti akan menjadi sebab kita terperosok ke dalam sirat. Bahkan ternyata silaturahim sendiri itu keutamaan ketika kita itu menyambung kekerabatan itu apa? Kelak pada hari kiamat itu Allah ketika kita meniti di atas sirat itu Allah akan mengutus 2 perkara. Ar-Rahim wal amanah. Takumani janabata sirat. Masing-masing itu akan berdiri di kanan kiri sirat. Ya, yang satu yaminan wasyimalan, sebelah kanan dan sebelah kiri.
Yang sebelah kanan kita itu akan dijaga oleh Ar-Rahim ketika kita suka menyambung kekerabatan. Yang di sebelah kiri dijaga oleh amanah ketika kita senantiasa bersikap amanah. Nah, ketika kita memutus persaudaraan berarti kehilangan pengawal yang sebelah kanan. Ini kerugiannya. Makanya di dalam Islam itu hukum silaturahim gimana sih? Wajib seseorang itu menyambung hubungan kekerabatan. Memutus dosa. Karena ya kita bahas secara khusus, nanti mungkin kita bisa bahas lagi lah. Habis-habis Ramadan kita bahas nilai silaturahim bisa. Karena di situ salah satunya itu justru akan menjadi penguat kita, penjaga kita ketika kita suka menyambung kekerabatan, penjaga bagi kita ketika meniti di atas sirat. Bentuk memutus silaturahim sikap pripun? Contohnya memutus silaturahim sing kados pundi? 1. Rahim itu siapa dulu nih? Rahim itu siapa? Siapa? Saudara-saudara mana nih batasannya nih? Siapa? Orang yang masih punya hubungan rahim dengan kita. Berarti siapa? Ke atas ada orang tua, ibu, bapak, kakek, nenek, itu adalah rahim kita. Ke bawah itu adalah anak, cucu, dan seterusnya. Ke samping itu ada kakak, adik, dan seterusnya, termasuk ponakan. Nanti ke samping lagi ada bibi dan paman. Ini termasuk kelompok yang wajib untuk disambung. Kita memutusnya, itu dosa. Lah bentuk memutus apa? 1, ora tahu takonan. Cedak, deket nih ora tahu takonan. Neng-nengan terus, seumur hidup itu neng-nengan. Ada nggak ya? Kakak, adik kayak gitu, ada nggak ya? Ada toh? Ada nggak? Tidak. Di sini tidak ada. Ada. Mungkin apa? Ya banyak faktor. Kalau sudah urusan kakak adik kok bisa pecah itu banyak faktor. Mungkin warisan. Mungkin beda prinsip. Urusan agama. Sing siji mungkin hijau, sing siji biru. Gitu kan. Udah petuk gimana? Melengos. Petuk melengos. Gitu kan. Apa mana kalau sudah urusannya warisan, ngantek kebenciannya diwariskan kepada anaknya. Nah, pokoknya ketemu Pak Demu kayak rasa ketemu musuh bapakmu, seumur hidup bapakmu kira arep bakalan salam-salaman karo Pak Demu dan diwariskan kepada anak. Ini memutus persaudaraan, mendiamkannya memutus persaudaraan namanya. Apalagi termasuk juga tidak mengunjunginya, termasuk rasa dengki, hil, ganjelan yang ada di dalamnya. Nah, yang namanya kerabat sebenarnya tidak boleh seperti itu. Memutusnya bisa terancam kita tidak masuk surga dan terpeleset dari surga. Ini mungkin sampai di poin 6 di kesempatan hari ini tentang orang-orang yang bisa terjerumus ke dalam sirat. 1 tadi zakat, tidak menunaikan zakat. Dan seterusnya. Sebelum kami akhiri, mungkin ada yang butuh didiskusikan, kami persilahkan. Oke? Ye? Ya. Ya. Ya baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Ini kalau kita bahas sirat dari awal sampai hari ini kok rasanya dahsyat sekali. Andai bisa nggak sih ada orang-orang yang diberi kesempatan untuk tidak perlu masuk sirat, lewat sirat ketika masuk surga. Dari awal sudah kami sampaikan surat Maryam ayat 70. Kita memang tidak masuk surga karena amal kita, tidak. Kalau ngitung amal kita nggak bakalan cukup untuk masuk surga. Kita hidup cuma sebentar, sementara di jannah khalidina fiha. Dan Allah sudah bersumpah, wa im minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun kecuali pasti akan mendatangi neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya,
Yang demikian itu bagi Tuhanmu adalah satu ketetapan yang sudah tidak bisa dirubah. Jadi nggak ada. Kalau masuk surga kok kemudian tidak pakai ngelewatin sirat, tidak ada. Sudah luar biasa orang yang tadi masuk kategori kator fi'in yang melewati sirat seperti kedipan mata. Sudah. Yang kita kejar itu. Artinya sekalipun mungkin harus melewati sirat, kalau sekedipan mata, saya tanya, terasa nggak? Andai ada satu kendaraan dan jalan kok dari Banjar sampai ke Jakarta cukup hanya butuh waktu sekedipan mata saja. Kira-kira kita merasakan penderitaan melaluinya enggak? Enggak. Itu sudah luar biasa, kator fi'in. Belum lagi yang kalbarki, yang seperti kilat dan seterusnya. Gitu kan? Nah, kita berusahanya adalah untuk bisa menjadi yang demikian. Dan itu semua juga atas rahmat dari Allah. Kita berusaha dengan amal-amal yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita jauhi amal-amal yang sedang kita bahas hari ini karena berpotensi menjerumuskan kita ke dalam neraka. Demikian. Ada yang lain? Cukup? Cukup sih, ini suasana sudah cukup mendung, kayaknya ibu-ibu sudah gelisah, tengok kanan, tengok kiri, orang bawa payung dan seterusnya gitu kan. Jadi saya sudah terasa dari tadi ke jane ya wis cross wae ora penak iki atine gitu kan. Gitu. Berikut terus. Monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.